kita ini lagi bahas materi tentang Al-Quran. Jadi Bapak Aan, materi kita sama. Emang gitu? Oh, ijazah Al-Quran. Ijazah Al-Quran itu adalah pemujizatan Al-Quran yang membuat manusia tidak mampu menandingi atau membuat segala yang serupa dengannya, baik dari segi bahasa, isi, hukum maupun aspek lainnya. Oh, gitu. Emang kalau mujizat itu apa? Kalau mujizat itu manda artinya kejadian yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dan kebenaran itu tidak dapat ditandingi oleh manusia. Oh, gitu ya? Ya. Di sini saya akan membahas materi mengenai tantangan dan karakteristik Al-Quran. Nah, materi yang pertama mengenai tantangan. Tantangan itu seringkali disebut dengan namanya tahadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 88 bahwa manusia dan jin tidak mampu membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, baik dari bentuk, isi, susunan ayat dan lain sebagainya. Walaupun mereka saling membantu. Materi selanjutnya langsung ke karakteristik Al-Quran. Yang pertama itu tidak bertentangan atau bebas dari yang namanya kontradiksi. Tidak ada sesuatu yang bertentangan dalam suatu Al-Quran itu, tidak ada perselisihan dan lain sebagainya. Yang kedua itu secara universal, maksudnya berlaku untuk seluruh manusia dan tidak memandang suatu suku, bangsa, ras, dan zaman. Nah, yang ketiga terjaga, maksudnya terjaga Al-Quran itu terjaga keasliannya sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 bahwasanya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Nah, yang keempat adalah mengenai karakteristik komprehensif. Nah, maksudnya itu mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik berhubungan dengan Allah maupun manusia langsung. Saya Vina Komalasari dan saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran. Ada 5 kemukjizatan Al-Quran, diantaranya yang pertama yaitu kemukjizatan dalam bahasa. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang sangat tinggi, tidak dapat ditiru oleh sastrawan Arab manapun. Dari susunan kata, ritme, dan keindahan bahasanya melampaui batas karya manusia. Yang kedua, kandungan ilmu pengetahuan, yang artinya Al-Quran menyebutkan faktor-faktor ilmiah seperti ekspansi alam semesta, tahapan perkembangan janin, dan siklus air jauh sebelum sains modern menemukannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesempurnaan ajaran. Sistem hukum dan aturan dalam Al-Quran bersifat adil dan konspirasif, serta relevan untuk semua zaman tanpa perlu adanya perubahan. Yang keempat, berbagai informasi gaib. Jadi, Al-Quran memuat berita tentang masa lalu dan prediksi tentang masa depan, dan terbukti kebenarannya, seperti kemenangan Romawi dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 2 sampai dengan 4. Yang terakhir yaitu yang kelima, pengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi, Al-Quran mampu mengubah peradaban, membentuk akhlak mulia, dan memberikan ketenangan jiwa bagi siapapun yang membaca dan mengamalkannya. Saya Amanda Bunga Yulisti ingin menjelaskan tentang jenis-jenis ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ijaz bahasa dan sastra atau ijaz balagi. Yang kedua ijaz ilmiah. Yang ketiga ijaz legislatif. Yang keempat ijaz berita goib. Dan yang kelima ijaz numerik. Jenis-jenis ijaz bahasa dan sastra atau ijaz balagi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, keindahan susun kata kalimat yang tak tertandingi. Yang kedua, gaya bahasa yang unik dan bukan prosa biasa maupun puisi. Yang ketiga, pemilihan kata yang tepat dan padat makna. Yang keempat, itu ritme dan irama yang memukau hati.
Jenis ijaz ilmiah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, memuat fakta ilmiah yang baru terbukti di zaman modern. Yang kedua, penciptaan alam semesta, tahapan janin, dan fenomena alam. Jenis ijaz legislatif itu sistem hukum yang adil dan komprehensif, aturan yang relevan sepanjang zaman. Jenis ijaz berita gaib itu prediksi masa depan yang terbukti nyata, serta kisah umat terdahulu dan alam gaib. Dan jenis ijaz numerik itu pola matematika yang menakjubkan dalam Al-Quran, keseimbangan kata dan angka yang luar biasa. Bersama saya Naila Pratiwi, saya akan menjelaskan contoh konkret ijaz Al-Quran. Berikut adalah contoh nyata kemukjizatan Al-Quran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan modern nih. Yang pertama, ijaz ilmiah. Saya contohkan air sebagai sumber kehidupan. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Nah, fakta ini baru dibuktikan sains modern berabad-abad setelah wahyu diturunkan. Yang kedua, ijaz astronomi. Contoh konkret dari ekspansi alam semesta. Terdapat dalam Quran surah Az-Zakariyat ayat 47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Nah, teori ekspansi alam semesta baru dikemukakan ilmuwan pada abad ke-20. Kemudian 3, ijaz embriologi. Contoh konkret dari tahapan penciptaan manusia terdapat pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Tahapan perkembangan janin ini sesuai dengan ilmu embriologi modern. Jadi ijaz Al-Quran merupakan bukti nyata kebenaran dan kesucian wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Al-Quran menjadi mukjizat yang membuktikan bahwa ia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya karya manusia. Inilah sebabnya mengapa Al-Quran tidak mampu ditandingi oleh siapapun, baik dari masa turunnya hingga saat ini. Itu tadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Baik guys. Thank you for watching guys.